Oke, 3, 2, 1, yuk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat bertemu kembali bersama kami di Podcast Palu, obrolan jelang maghrib untuk edisi hari ini. Nah, di hari ini Anda menyaksikan Podcast Palu di laman Podcast Palu di Facebook, juga kami live di Instagram untuk Anda yang mungkin saat ini tengah online di salah satu platform itu. Sore hari ini tema kita adalah Pataba, doa untuk Manakara. Nah, bicara soal Manakara tentu orang lebih paham Manakara itu di mana, karena baru awal tahun kemarin bumi Manakara yaitu di Sulawesi Barat itu diguncang oleh bencana gempa dengan magnitudo 6,2 skala Richter. Sehingga semua mata tertuju ke Sulawesi Barat, termasuk juga para aktivis-aktivis, termasuk para musisi yang juga menggalang bantuan, dana, donasi dan sebagainya untuk dikirimkan membantu saudara-saudara kita yang ada di bumi Manakara, Mamuju dan juga Majene. Nah, sore hari ini seperti yang sudah Anda lihat di layar bahwa kita berada di salah satu studio dari teman-teman di Pataba, Kaos Pataba Palu. Kalau bicara soal Pataba, banyak hal yang bisa dilihat di situ, termasuk produksi clothingnya, termasuk juga musiknya, bahkan ada mungkin bengkel seni yang juga bermarkas di sini. Nah, sore hari ini saya bersama dengan pemilik juga pencetus ide Pataba, yaitu Bang Jack Marwoto. Siap. Assalamualaikum Bang Jack. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya kabarnya? Kabarnya baik. Kabarnya baik. Nah, Bang Jack juga tidak bekerja sendiri, dia dibantu oleh kawan-kawannya di pos produksi, baik itu yang juga yang memproduksi clothing yang bisa Anda saksikan menjadi ikon di Kota Palu, juga memproduksi musik yang tengah mereka garap, yaitu Bung Bayu Putra Negara. Siap. Luar biasa. Beliau namanya luar biasa. Berbeda dengan nama kita langsung keder kita. Bayu apa di Pataba? Sebagai tim produksi juga. Tim produksi. Ya, tapi kita lebih ke bidang seninya. Musik ya, maksudnya. Seni musiknya. Nah, Bang Jack, kita bicara sejak kapan berjodoh dengan Bang Jack. Ya. Tapi kita lebih dulu, karena saya lebih tertarik Pataba ini lebih dulu dikenal karena memproduksi kaos-kaos dengan ciri khas dialek lokal, Bang Jack ya. Itu mulai kapan Pataba ini berdiri? Kalau Pataba Ya. itu berdiri dari 2012. 2012. Berarti sekarang tahun ke-9. Tahun ke-9 itu kalau dihitung-hitung awal berdiri tentu memulainya dari sesuatu yang ya kalau 9 tahun yang lalu dunia persablonan, clothing dan sebagainya masih sangat baru itu Bang Jack. Memulainya bagaimana Bang Jack? Sebenarnya itu Pataba itu saya hitung dari 2012 setelah saya kasih brand Pataba. Itu masih kuliah? Enggak, sudah selesai. Hmm. Tapi sebelumnya juga sudah beraktivitas di situ, cuma tanpa brand. Tanpa Jadi brand. sudah biasa di dunia desain seni itu sudah biasa. Saya brand dalam bentuk nama Pataba itu 2012. 2012 itu brand itu langsung dalam bentuk kaos atau Waktu pertama saya bikin Pataba itu kaos memang yang jadi ciri khasnya kaos. ciri khasnya kaos? Nah, jadi pada saat itu dunia sablon sudah ramai, teman-teman sudah ada kan. Nah, cuma pada saat itu dunia sablon itu betul-betul hanya untuk sekedar kalau ada orang sablon baca kaos disablonkan. Tidak ada yang berani bagaimana menyablon. Nah, ada kaos disablon dengan brand sendiri, kemudian dijual, itu belum. Dan itu kayaknya di Palu pada saat itu saya memulai, sebelumnya sudah ada. Tapi pada teman-teman yang lain dengan brand yang lain juga pada masa 2012 itu lagi down kayaknya. Betul Down kan. Nah, saya masuk merambah dunia oleh-oleh. Karena dulu kan seingat saya di awal milenial itu kan 2000-an ke atas
itu dunia sablon manual menggunakan rakel dan screen itu kan mulai trennya menurun. Iya. Ya kan? Ini kan ngetop di tahun 90-an. Iya. Sablon apa namanya? Manual non printing itu kan. Iya. Karena seingat saya waktu itu hampir seluruh wilayah di Sulawesi Tengah memang lagi demam dengan sablon, tapi rata-rata di Palu, di kota-kota besar. Iya. Di Sulawesi Tengah, Palu, Poso, Luwuk dan sebagainya yang di kota-kotanya. Nah, kemudian era itu bergeser ketika printing muncul gitu kan. Betul. Sebenarnya saya itu masuk di era printing sudah, walaupun masih untuk di Palu baru masuk. Nah, dengan adanya era printing itu sebenarnya keuntungan buat Pataba saat itu adalah saya masih menyablon, walaupun dengan ada digital, tapi tetap saya juga menggunakan manual. Masih manual. Nah, cuma kelasnya dikasih naik aja. Kelasnya kan dikasih naik jadi sablon yang dulu tuh kan sablon apa ya, kayak hanya sekedar usaha sampingan. Iya, kan dulu sablon jadi itu selalu karena jadi. dulu kan sablon kaos udah digabung sama sablon undangan gitu kan. Betul. Iya kan? Iya, betul. Nah, karena saya pernah merasakan ikut nyablon itu di tahun sebelum kerusuhan Posos, tahun 97 kan. Iya. Apa namanya? Rakel. Bahkan rakel kita bikin sendiri dari karet. Dikasih tajam gitu kan. Nah, itu di zaman itu. Nah, kemudian Bang Jack survive di era printing masih dengan sistem manual. Walaupun sudah ada juga saya masukkan metode digitalnya, tapi kan karakter sablon itu yang terbaik tetap manual. Tetap manual. Itu apa ya? Cita rasanya memang ada sentuhan di situ. Iya. Iya. Kalau digital itu secara bentuk gambar itu sangat perfect. Tapi kalau kita pakai baju digital dengan manual itu beda. Lebih bagusan yang manual itu kayak ada rasanya gitu. Betul. Ada cita rasa di situ. Seninya itu kan seperti orang melukis dibanding dengan printing, foto gitu kan. Beda. Ada rasa di situ yang dikeluarkan. Nah, menggunakan nama Pataba, pilihannya kenapa Pataba? Dulu sebenarnya Kelor, kaos Kelor. Tapi dengan berjalannya waktu seminggu 2 minggu, tiba-tiba tercetus kan kita begini, mana baju Pataba gue? Mana? Kan gitu kan biasa kita. Ini baju Pataba, artinya baju yang tiap hari dipakai. Baju andalan. Saya tercetuslah itu sampai kata Pataba. Kata Pataba. Ya. Nah, yang pertama diproduksi oleh Pataba, yang kemudian menjadi dikenal oleh orang bahwa Pataba itu memproduksi kaos-kaos. Oh iya. Desain pertama ya. Desain pertama ada. Kalau tidak salah, makan teh tidak bikin gemuk. Ini. Wah. Itu kata pertamanya. Makan teh tidak bikin gemuk itu diproduksi sampai berapa banyak itu? Kalau banyaknya saya sudah tidak hitung sih. Tapi yang jelas 200-300-an adalah. Picis. Sampai hari ini. Banyak kan di Pataba itu saya sekali cetak 5 desain. Jadi kalau yang desain hari ini laku gitu, dia bulan depan belum tercetak lagi. Ya, jadi rollingnya itu semua desain dulu habis, nanti dia akan ketemu lagi di desain jadi gitu. Berarti misalnya ada satu desain itu tidak akan diproduksi berulang-ulang gitu kan? Walaupun permintaan tinggi saya tidak akan produksi berulang-ulang karena disitulah dia punya ini barang jadi tetap. Ya, dia punya nilai ketika dia terbatas stoknya, limited gitu. Nah, merambah ke dunia musik seperti apa Bang Jack? Sudah mulai excited di dunia printing, dunia sablon dan clothing, kemudian kenapa memilih musik? Karena memang sebenarnya musik itu bukan pilihan. Karena orang beda-beda ya. Kalau saya itu dalam punya hidup tuh 2 hal tuh selalu bergantung. Saya tuh suka desain, suka musik juga, kan? Orang seni berarti ya. Anggaplah seperti itu. Nah, dengan berjalannya waktu saya tuh suka bikin lagu, suka menyanyi, tapi saya tidak punya panggung. Tiba-tiba ada kita kenal lah YouTube kan. Akhirnya YouTube lah yang bisa jadi panggung gitu. Itu sebenarnya jadi sebenarnya dari dulu sudah suka musik. Nah, kebetulan sudah kenal YouTube, akhirnya lebih sering bikin lagunya diposting di YouTube kayak gitu. Gitu ya. Kalau dihitung-hitung dari tahun berapa tuh mulai YouTube? 2015. Mulai 2015 sampai sekarang dengan subscribe sudah berapa? 143. Itu sudah dapat silver play button. Silver. Sudah dapat. Ya, orang yang keempat kalau nggak salah. Kelima. Iya, 4 atau 5. 4 atau 5 yang dapat silver play button. Nah, kalau bicara soal musik, ada beberapa lagu yang sampai sekarang itu viewernya naik terus. Ya. Saya pantau terakhir tadi malam itu ada
2-3 lagu yang viewernya naik terus. Setiap menit diklik masih ada 2-3 Iya, orang bisa. yang nonton dalam 1 menit. Nah, kalau dihitung-hitung pendapatan dari YouTube seperti apa? Pendapatan. Hmm. Kalau mau jujur ini, sebenarnya pendapatan di YouTube itu sendiri juga kalau kita berbicaranya bisnis, sebenarnya tidak seimbang antara produksi dengan penghasilan. Nah, tapi kan kita bicaranya bukan di situ, karena kita emang main YouTube juga dengan hobi. Ada passion di situ. Ada passion di situ, jadi pada akhirnya itu semua berjalan dengan aman saja. Pada saat juga viewers turun, tidak gajian itu santai saja. Santai aja. Tapi intinya bersyukurlah karena setidaknya produksi yang kita gunakan itu ya YouTube bisa bantu. Ya bantu minimal beli kopi, Ya. produksinya itu kan tertutupi semua. Sip. Nah, akhirnya melibatkan teman-teman seperti Bayu ini. Itu artinya orang melihat ini semakin serius ini Bang Jack. Produksinya makin diperbagus, kemudian equipmentnya juga dipilih yang lebih bagus dari model produksi yang lain, kemudian memilih kru seperti apa? Sebenarnya saya tidak pernah memilih kru, cuma saya selalu dipertemukan dengan orang-orang yang spesial. Orang yang tepat. Orang spesial. Saya kenal Eko toh. Eko itu juga saya tidak pernah buat perjanjian kau sampai sekian, tidak. Tapi ya selalu pada saat ada rezeki ya sudah berbagi, ya gitu aja sih. Tidak ada MOU atau perjanjian kamu di Pataba saya gaji sekian, itu tidak. Sama lah juga kayak Bayu. Dengan Bayu ini juga kebetulan sepassion kan, dia suka musik. Saya juga suka musik. Pada satu waktu dipertemukan pada saat saya dengan Bayu itu ketemu pada saat saya bikin proyeknya Papa Guma untuk proyek. Betul. Ada sebuah acara itu ketemu dengan Bayu. Sudah akhirnya sampai hari ini kita kerja sama-sama. Kebetulan dia juga suka musik dan dia punya ilmunya sebenarnya. Dia tuh punya ilmunya karena dia satu Ilmu dari bangku kuliah kan. ya. Kalau Nah. kita kan cuma sekedar liar saja. Otodidak gitu. Otodidak. Nah, Bayu, Ya. berjodoh sama Bang Jack seperti apa? Ya, Awal ketemunya. ya itu tadi saya sebelum bertemu sama Bang Jack juga sebelum itu saya pelajari track record beliau juga. Bahwa beliau itu salah satu seorang seniman karena beliau ini bergerak kan di bidang seni semua. Jadi saya include-nya di outputnya beliau ini seorang sosok seniman yang betul-betul output musiknya itu kedengaran biasa, tetapi rasanya itu kuat sekali. Saya kuat. Gitu loh. Jadi musiknya biasa. Jadi saya penasaran. Alat Jadi gitu akhirnya ya ketemu di acaranya Papa Guma. Yang Revolution. Bukan, acara kemarin kita bedah itu apa ya? Oh, tentang musik. Iya. Iya, tentang musik-musik tradisi seperti itu. Alhamdulillah juga akhirnya ketemu sampai sekarang kita kerja sama. Itu tahun berapa, Bayu? Belum lama ya? 2020 lah. 2020 ini baru ketemu. Baru ketemu. Berarti tapi sebelumnya sudah pernah dengar Iya, produksinya. sering. Saya nonton beliau di YouTube, sering. Saya lihat semua karya-karya beliau. Saya penasaran akhirnya sepassion bahwa betul-betul inilah salah satu rasa syukur juga saya di Pataba itu. Kita bicara itu bukan bicara mindsetnya uang, bukan. Tapi Bukan karya, profit, bukan profit. Kita berbicara karya. Sama-sama jalan, suka karya, ayo urusan belakang. Yang penting Ketika karya itu menghasilkan uang, itu berarti ada nilai lain. Iya, gitu. ada nilai lain. Bukan nilai utama. Iya, betul. Nah, latar belakang Bayu sebelumnya? Ya saya sebagai guru juga, guru untuk mengajar, saya buka les privat gitu. Privat musik? Iya, privat musik di Kijang. Namanya K14. Dan itu juga Bang Jack juga salah satu vendornya juga yang bantu-bantu saya untuk media apa semua sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Nah, Bayu lulusan ISI Jogja. Jogja. Di ISI ambil jurusan apa? Pop jazz. Pop jazz. Iya. Main musik memang ya. Musik. Nah, kalau lihat latar belakang Bayu yang ya secara pendidikan itu ternyata memang sudah didukung sama Iya. skillnya Bayu juga. Nah, ketika Bayu masuk ke Pataba, apa yang Bayu kemudian poles lagi? Kalau saya sebenarnya tidak sih, saya tidak memoles lagi sebenarnya begini. Nah itulah bahayanya orang otodidak dengan orang sekolah itu perbedaannya sangat jauh. Gitu ya? Iya.
justru yang lebih efisien telinganya itu justru orang otodidak. Karena kalau di orang kuliah atau orang sekolah itu standarnya ya pakai peraturan bermain, peraturan, ya. tetapi kadang rasa tidak dapat karena apa yang tertulis di partitur not balap itu yang kita mainkan. Ya, tapi kan saya nggak suka musik ini, tapi ini peraturannya harus main ya, main. Tidak bisa improvisasi. Iya, gitu. tapi kalau di mana di Pataba dengan Bang Jack sebenarnya, Ya. ketika saya terapkan saya punya basic, kadang bertolak belakang. Jadi bertolak belakang itu jadi begini. Saya lucunya, loh kok bertolak belakang loh, padahal ini yang saya pelajari. Ya, Rupanya setelah step by step bahwa betul-betul karya-karya Bang Jack itu bukan skill. Yang kita terapkan di sebuah karya Bang Jack itu bukan skill tetapi rasa. Rasa. Itu yang paling penting. Bahwa bermain musik itu skill urusan belakang, tapi yang paling penting rasa. Nah, kalau istilah nasional Bang Jack ini seperti Ahmad Dhani sebetulnya, Ya. jenius gitu kan. Orang jenius dalam Dandamango. Kan orang jenius dalam bermusik itu yang dia utamakan pertama memang bukan skill dia, Ya. tetapi rasa di dalam. Ya. Misalnya juga kalau kita lihat misalnya Indra Kadarsi misalnya gitu Ya. kan, yang disebut sebagai salah satu jeniusnya bidang musik. Ya, dia tidak sekolah tidak makan Ya. kuliah istilah Ya. orang kan, tetapi musik-musik yang diciptakan itu memang dikeluarkan dari rasa dia gitu kan. Nah itu Bang Jack kemudian ditambah dengan Bayu. Artinya kalau saya melihat ini sudah sangat kompleks gitu kan, sudah sangat komplit antara Bang Jack yang otodidak sama Bayu yang dari jebolan bangku kuliah. Nah kemudian makin kesini makin jalan makin ketemu ini kan. Iya, makin ketemu. Makin ketemu. Makin sinkron. Makin sinkron. Karena kita malahan sekarang ini kita the next-nya ini Bang Jack itu sudah siapkan satu wadah bahwa tim manajemen itu contohnya manajemen ya mulai dari seni musiknya, kita mulai ada sumber dayanya untuk pengajaran kemudian workshop. Jadi beliau sudah mau menyusun sistem itu. Ini dan semakin serius gitu. Iya, semakin serius agar di sini di Pataba ini bisa diperdayakan semua itu loh. Jadi tidak ada yang ini nggak bisa, yang ini tidak bisa. Jadi semua kita harus bisa. Maksudnya tapi semua bisa masing-masing passion. Berarti akan jadi rumah besar seni. Iya, saya berangan-angan itu bahwa ini akan jadi sebuah manajemen yang besar. Bus. Gitu. Ya. Gitu, nah. Kayak Republik Cinta manajemen. Ya. Gila kan kita lama-lama ini. Harus gila memang. Iya, harus gila ya, Mas. Untuk mencapai sesuatu yang tidak bisa digapai harus gila dulu gitu kan. Kayaknya Karena gitu emang. kalau tidak gila kita tidak bisa ke sana gitu. Tapi jangan sampai gila sekali gitu. Nah, Bang Jack kemudian Yap. di dunia sablon dan juga clothing sudah bisnis ini sudah sangat dikenal. Insya Allah. Kemudian dunia musik juga dengan masuknya Bayu dan teman-teman ditambah dengan teman-teman lain yang juga menjadi ruhnya Pataba musik itu juga semakin membuat Pataba makin besar gitu kan. Nah kemudian makin kesini saya lihat Pataba mulai merambah ke dunia sosial. Ada gerbek masjid. Oh ya. Ada kemarin ke tempat gempa. Ceritanya bagaimana? Ini kan orang kalau sudah semakin sukses biasanya sudah masuk ke bidang sosial dia. Saya mau masuk politik cuma dilarang balas. Sebenarnya tidak. Nah. Apa ya? Orang lihat sih dunia sosial padahal tidak normal saja sih sebenarnya. Umi juga pergi ke sana kan, teman-teman lain juga pergi. Nah, pada saat itu untuk Mamuju itu kita ceritain. Untuk Mamuju, kenapa saya kemarin juga sempat ke sana? Yang pertama, saya bikin beberapa desain kaos Mamuju. Yang 40%-nya saya donasikan. Nah, gitu. Itu awalnya. Itu awalnya. Nah, awalnya sampai saya ke sana. Jadi setelah itu terkumpul, tidak cukup banyak sih. Ya alhamdulillah. Akhirnya kita dan teman-teman sepakat, ayo kita ke Mamuju. Tapi bawa apa? Akhirnya itu uang yang terkumpul tadi kita belikan Rono. Jadi kita kesana itu bawa sambal. Bawa Rono. Iya, karena kan teman-teman di sana katanya ada yang bilang, sudah capek makan Indomie kan. Akhirnya saya kepikiran, ayo kita bikin sambal ya ke sana daripada kita ke sana juga cuma jalan-jalan percuma gitu kan. Akhirnya kita bawa sambal, kita singgahkan ke posko-posko yang ada di sana. Ya, seperti kami punya perjalanan. Itu yang ke sana. Terus ada beberapa kegiatan gerbek Resik. Ya. Itu sama sih polanya sebenarnya. Itu terkesan saya gitu yang berbuat banyak, padahal tidak. Karena di dalam gerbek Resik itu sangat banyak komunitas yang tergabung di situ.
Tapi yang menonjol Bang Jack di situ. Kebetulan saya pegang medianya. Ya, Saya itulah pegang kelebihan media kan di situ. Jadi pada saat Gerbek Resik itu tergabung dari semua agama. Itu Gerbek Resik saya bangun dengan teman-teman Permuja pertama, perkumpulan pemuda Jawa. Teman-teman dari Bali, teman-teman dari agama yang lain. Jadi kita pada saat itu bersepakat kita bikin sebuah komunitas yang kerjaannya adalah bersih-bersih rumah ibadah dan lingkungan sekitar gitu. Itu namanya Gerbek Resik. Gerbek Resik ya. Gerakan Berkah kelompok relawan asik kepanjangannya. Oh, ada kepanjangan. Ada. Kirain kan Gerbek Resik kan bersih-bersih juga gitu kan. Nah, kemudian ketika sampai di Mamuju tercipta lagu Doa Manakara. Manakara. Itu bagaimana prosesnya? Ada pelibatan Bayu juga di situ. Sama-sama kan kita. Jadi gini, lagu Doa Manakara itu bukan niat dari awal. Seperti saya sambung cerita saya yang pertama tadi. Jadi kita ke Mamuju itu niatnya adalah mau melihat saudara-saudara di sana dengan bawa oleh-oleh sambal roa itu. Nah, cuma kan saya itu selalu dalam perjalanan alat recording saya yang sederhana itu selalu saya bawa. Alat musik itu selalu saya bawa. Jadi pada saat sudah selesai itu eventnya kita bertemu silaturahmi dengan para korban, kita pulang di posko, sudah. Akhirnya pas di situ kepikiranlah saya bikin lagu itu. Malam itu saya bikin musiknya, paginya rekaman dengan teman-teman di Mamuju. Ada juga satu yang ambil refnya itu Bayu dapat di Mamuju juga pas malam dia tidak tidur, saya sudah tidur, dia tidak tidur. Dia bagi gitar di depan posko gitu kan. Dia bilang, Bang Jack di sana ada suaranya yang bagus. Kita panggil. Nah, itu. Jadi kita bertiga, saya yang menyanyi nih bertiga, saya dengan anak kecil itu adalah subscriber saya. Jadi pas saya sampai di sana tuh dia bilang, Om Jack saya tahu lagunya Om Jack. Dia tahu lagu saya. Dia bilang tahu dari mana, dari YouTube. Nah, akhirnya dia satu saja menyanyi, bertiga lah. Nah, jadi pada saat itu musiknya di sana mungkin baru sekitar jadi 30%. Nah, pas pulang sudah dengan Bayu di Palu sudah langsung perbaiki kan, perbaiki musiknya sudah seperti yang terposting itu. Nah itu baik, model produksinya itu live, kemudian dipoles lagi di sini untuk apa istilahnya finishing dan sebagainya. Sebenarnya dia waktu saya tambah sih ceritanya Bang Jack tadi, waktu sampai di Mamuju itu terus sampai satu posko, kita ibaratnya ya kita harus cari guide dulu. Cari guide itu cari sampel-sampel suara-suara teman-teman yang di sana kan. Kebetulan alhamdulillah tempat kita sampai di sana itu, tempat nongkrong kita malam itu, tempat istirahat, isinya itu vokalis semua. Oh, iya. Jadi bingungnya itu sampai jam 6 pagi, saya temani mereka nyanyi gitar sampai jam 6 pagi. Jam 6 pagi, Bang Jack saya tidur sedikit, Bang Jack bangun langsung saya bilang, Bang Jack saya dapat vokalis sudah satu. Jadi merupanya satu gerombolan mereka, satu teman-teman kumpul itu semua vokalis semua. Iya. Akhirnya kita sepakat, Bang Jack sudah siapkan lagu, karena memang Bang Jack yang untuk bisa lirik, beliau yang kerja. Jadi kita ke teman-teman kita tag di sana itu, kita buat guide, kita mainnya biasa saja dulu. Ya butuh kayak Bang Jack bilang tadi 30%. Kita take drumnya di sana, nanti mixingnya dan penambahan instrumen yang lainnya kita selesaikan di Palu. Gitu karena waktu. Selebihnya direkam live di sana. Iya. Itu pun juga live di sana, vokal live apa semua, dan tempat-tempat untuk venue video klip kita kejar itu. Itu rekaman pakai soundcard di tenda situ? Iya. Bukan di tenda sih. Di depan. Di rumah ya. Di rumah ada rumah. Cuma kan rumah tapi tidak ditempati orangnya karena orangnya tidur di depan jalan. Tenda. Di tempat tidur sih. Karena namanya ex gempa Palu. Iya. Ya, kalau masih retak-retak sedikit masih bisa tinggal gitu kan. Itu strong. Nah, akhirnya finish itu berapa lama produksi? Sampai kemudian kita dari Mamuju itu di perjalanan, setiap kita singgah istirahat itu Bang Jack langsung kerja juga. Jadi iya, singgah di warkop kita minum kopi sambil kerja lagi, beliau lanjut lagi sambil kerja. Mungkin finishnya berapa hari? Minggu lah. Seminggu. Sampai posting, sampai upload. Seminggu sampai upload, sampai finishing di Palu di studio sini gitu kan. Itu lagu paling lama misalnya. Paling lama. Tapi saya jujur, saya baru nonton setengah tadi malam. Ketiduran setelah itu. Waktu Bang Jack posting ini saya belum sempat nonton karena saya rencana mau nonton itu supaya biar fresh besok pagi kan. Saya nonton tadi malam. Ketiduran. Ya saking asiknya itu lagu ketiduran saya. Tapi
dari awal ceritanya sudah sangat kuat, gitu kan. Kalau saya lihat lagu itu ya bukan cuma menceritakan soal kuatnya orang-orang ex gempa di Mamuju di Sulawesi Barat, tetapi juga di mana saja, termasuk di Palu, di daerah lain, di Lombok dan sebagainya. Artinya orang-orang yang pernah diberi anugerah bencana itu ditakdirkan untuk menjadi orang kuat, gitu kan. Salah satu makna yang saya dapat dari lirik lagu itu. Nah, kalau bicara soal lirik, Bang Jack dapat lirik itu apakah tercetus tiba-tiba atau komunikasi yang baik-baik? Ada beberapa bait yang bisa dijadikan syair atau seperti apa? Kalau untuk lirik, kayaknya sih tercetus ya. Tiba-tiba. Sebenarnya pembuatan lirik itu sama lah kayak bikin berita. Artinya pada saat sesuatu sudah mulai pegangan itu akan mengalirkan kayak gitu sih. Tapi beda dengan proses orang bikin anak, dirahi dulu dan sebagainya. Tidak ya? Tapi sama sebenarnya. Sama ya? Dia harus dirahi terhadap musik. Bergairah dulu. Iya, harus bergairah dulu, tetap sama, Pak. Ya, benar. Itu filosofi ya. Jadi orang kalau tidak bisa bikin anak itu punya gairah gitu. Dia harus bergairah dulu. Bergairah dulu. Nah, kemudian lirik-lirik itu yang pertama dibuat ref dulu atau Dari awal. Dari awal dulu. tersusun. Oh, dia bait per bait ya. Baik. Kemudian iya, tersusun ya. nah, dapat not-notnya kemudian jadi sebuah lagu itu diisi sama teman-teman yang lain juga atau Bang Jack langsung dapat? Saya notasi Langsung. Nah, cuma pengkayaan musik itu Bayu punya kerja. Untuk sekedar notasi atau get dengan notasi sudah selesaikan saya kerjakan. Jadi Bayu sudah saya suruh cari notasinya. Oh, ada satu juga teman YouTuber yang bantu isi melodi tengah itu Fry Nagaga. Oh ya, Fry. Oh, itu punya fans juga itu Fry. Temannya Ipang juga fans saya itu. Ya, betul. Iya, orang hebat. Ya, jadi sebetulnya kalau bicara soal apa yang diproduksi oleh teman-teman di Pataba itu mencerminkan bahwa untuk menjadi kreator itu tidak harus misalnya Komiu punya skill dulu. Yang paling pentingnya punya rasa dan kemauan seperti yang bilang Bayu dan Bang Jack tadi itu. Karena kita tahu Bang Jack ini awalnya misalnya dia dari clothingan, sabun baju dan sebagainya, ternyata dia punya skill main musik yang tidak punya panggung. Akhirnya dia dapat panggungnya di YouTube. Nah, sekarang berjalan dan kemudian itu merambah ke semakin luas menjadi kemungkinan akan menjadi sebuah manajemen besar. Insya Allah. Nah, harapan dari Bang Jack dan juga Bayu ke depan, kalau kita lihat generasi kita kan ini semakin kesini semakin tergerus oleh TikTok dan sebagainya. Kreativitas kita semakin menurun hanya gara-gara ada aplikasi instan dan sebagainya. Itu juga menjadi perhatian Bang Jack. Ya memang agak sedikit berat tuh. Makanya saya selalu berdoa itu mudah-mudahan kalau ada yang bertanya kan apa harapan Pataba, itu mudah-mudahan kita tuh bisa menjadi manfaat lebih gitu. Manfaat lebih buat siapapun yang kita baku kenal. Dengan adanya ini jadi manfaat kayak gitu. Nah, memang yang paling berat itu adalah bagaimana sekarang itu kita berbagi karya lah ya, berbagi karya di media sosial apapun itu yang sekaligus juga bisa mendidik kita dengan mendidik orang-orang di bawah kita secara umur itu supaya kita bisa berkarya itu lebih dengan ini dan bukan hanya sekedar kebutuhan viewers, kebutuhan orang lihat. Maksudnya itu yang agak berat, Om. Betul. Artinya beratnya bukan juga mengajarkan untuk kita diri sendiri saja, itu juga agak berat gitu. Kadang-kadang kita juga di YouTube itu kita selalu terjebak. Yang penting view banyak, mau bikin apa terserah. Kita sendiri seperti itu. Nah, yang lebih parah lagi juga adik-adik di bawah kita juga sekarang mengenal aplikasi yang sangat instan. Akhirnya dia sudah tidak mengedepankan rasanya untuk berkarya, tapi hanya sekedar yang penting ada viewer. Agak berat. Nah, baik, kalau kita lihat makin kesini kan kita tahu bahwa masuk dapur rekaman semakin mudah dibanding dulu kan. Dulu kan harus ke label dulu baru dapat rekaman. Tapi sekarang misalnya dengan perangkat-perangkat yang semakin mudah itu orang sudah bisa rekaman. Nah, mendorong teman-teman musisi untuk lebih produktif berkarya dengan merekam lagu itu pandangan Bayu seperti apa? Ya, kalau bahasanya kita reuni kemarin dulu yang belajar jauh itu dulu masih tahun 2000 berapa itu 2017 2018
Jadi sistem mereka sana itu bahasanya kalau mau jadi artis datang ke Jakarta harap garis tangan, nggak ada campur tangan susah. Tapi kalau sekarang sudah nggak bisa kalau pakai gitu, nggak bisa. Sekarang sudah banyak medianya. Nah cuma sekarang ini marilah kita bergerak itu betul-betul ya yang lebih utamakan tuh karya dan telinga orang. Jadi kita lebih memanjakan telinga orang. Kalau saya sih urusan belakang itu mau manifestnya bagaimana, yang penting kita manjakan telinga orang. Kalau kita lihat banyak artis-artis yang muncul dari indie label gitu kan, produksi sendiri, termasuk Anmes misalnya, bikin karya sendiri, single dia produksi dan ternyata booming jadi artis dia gitu kan. Di grup-grup musik juga seperti itu. Artinya peran besar dari label itu tidak seperti dulu lagi kalau sekarang. Sudah tidak terlalu. Kreativitas lahir dari mana saja, bukan hanya kalau dulu kan selera produser gitu kan. Selera produser. Selera ke produser bilang ganti nama band. Iya. Kalau tidak bisa bikin, tidak bisa rekaman dan sebagainya. Oke. Closing statement dari Bang Jack untuk teman-teman di luar sana seperti apa? Kalau saya bisa berpesan tetap berkarya pakai rasa gitu. Jadi tetap berkarya pakai rasa dan selalu membuka persahabatan. Dan pokoknya kita harus bangga bersama lah. Itulah kira-kira. Jangan eksklusif sendiri gitu ya. Jangan menikmati surga sendiri. Karena dengan bersama, dengan berkolaborasi, kita makin tahu kita punya kekurangan apa. Itu yang ditambah. Betul. Kalau Bayu seperti apa? Kalau saya sih sebenarnya cintai musik tradisimu. Iya. Dari daerahmu, mana daerahmu angkat musik tradisimu. Jangan cuma jadikan pemanis, tapi jadikan pondasi untuk sebuah karyamu. Besar, berat ini. Beda tuh kalau orang sekolah dan tidak. Baik, terima kasih Bang Jack. Terima kasih Bayu. Luar biasa. Banyak hal yang bisa kita dapat dari obrolan kita sore hari ini. Misalnya bagaimana skill itu bisa ditambah dengan rasa kemudian menjadi sebuah karya. Bagaimana juga feel itu bisa ditambah dengan ilmu pengetahuan yang disatukan kemudian bisa jadi karya yang besar seperti yang bisa Anda simak di obrolan kita bersama Bang Jack dan juga Bayu. Terima kasih Bang Jack. Terima kasih Bayu. Kita akan obrol-obrol lagi di lain kesempatan. Kita tahu kalau sudah jadi manajemennya Pak Taba itu akan jadi konten baru untuk kita. Baik, sahabat mari dan juga teman-teman yang bertugas di podcast Walau mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.